Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini 25 April kita merayakan pesta Santo Markus, penulis Injil. Dia adalah Yohanes Markus yang mendokumentasikan dengan teliti khotbah-khotbah Santo Petrus. Setelah berdamai dengan Paulus, dia menjadi pelayan Paulus di penjara Roma. Kolose 4 ayat 10, Filemon 24. Yohanes Markus adalah anak Maria dari Yerusalem dan kemenakan Barnabas, orang Siprus. Ada yang menyamakan dia dengan orang muda yang lari pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Markus 14 ayat 51-53. Dalam peristiwa itu secara tersamar, Yohanes Markus berkisah tentang dirinya. Sebenarnya Markus menutup Injil yang ditulisnya pada bab 15 ayat 8a. Penutup yang unik itu memancing banyak orang untuk melengkapinya. Perikop Injil yang dipilih dalam pesta Santo Markus hari ini, bab 16 ayat 15 sampai dengan 20, adalah tambahan redaksional pada masa kemudian yang dikenal dengan Logion Freer. Isinya menyangkut dua hal pokok, yaitu tugas perutusan untuk mewartakan Injil dan kisah kenaikan Yesus ke surga. Naskah tambahan redaksional ini ingin menegaskan bahwa kabar gembira kebangkitan dan kisah-kisah penampakan tidaklah cukup. Semua itu mesti dilengkapi dengan perutusan. Yesus mengutus ke-11 murid. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 15. Perintah itu mengingatkan kembali panggilan para murid sejak awal Injil, yaitu menjadi penjala manusia. Markus 1 ayat 17. Sekarang secara resmi, perutusan tersebut diberikan oleh Yesus Kristus Anak Allah yang bangkit mulia. Bukan sekedar pelatihan seperti dulu, Markus 6 ayat 30. Jangkauan perutusannya seluruh dunia. Sasarannya segala makhluk, luas, tak terbatas. Ada semacam lompatan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh kuasa manusiawi manapun, juga oleh ke-11 murid yang telah dididik secara khusus oleh Yesus. Tugas perutusan tersebut hanya bisa diwujudkan jika ada campur tangan ilahi. Dalam kuasa Yesus Kristus yang bangkit, menjadi mungkin apa yang kelihatannya mustahil. Perutusan disertai dengan tanda-tanda yang meyakinkan, sehingga orang yang tidak layak dihukum karena terbukti dekil hatinya. Yesus Kristus yang bangkit berjanji akan senantiasa menyertai perutusan para muridnya hingga akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Jaminan penyertaannya diwujudkan lewat tanda-tanda mukjizat. Setelah itu Yesus naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 19. Dalam ekstase menjelang kematiannya, Stefanus martir pertama mendapatkan vision tentang realitas tersebut. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap langit terbuka dan melihat Yesus Kristus yang mulia di sebelah kanan Allah. Kisah 7 ayat 56. Daya kebangkitan membuat para murid berani pergi mewartakan Injil ke segala penjuru. Ayat 20. Berbahagialah kita yang telah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, Anak Allah. Damai sejahtera bagimu dan salam jeda 3 menit.